Baik, ini adalah aplikasi tentang sistem pendistribusian pada CV Surya Nustratin dengan metode list cost. Yang pertama ialah masuk pada bagian login sistem, masukkan username, kemudian password. Di sini kita bisa memilih sebagai admin atau operator. Saya memilih sebagai admin, kemudian log. Yang pertama ialah kelola data. Di sini ada data gudang. Ini ada ID gudang, nama gudang, alamat, kapasitas, dan tanggal persediaan. Jadi di sini jika ada gudang baru bisa ditambah. Misalnya kita ingin menambahkan gudang baru, misalnya gudang Oe Bobo, alamat, dengan kapasitas gudang misalnya ada 2000, tanggal persediaannya hari ini seperti ini. Karena di sini cuma 3 gudang, maka saya contohnya. Kemudian masuk ke data toko. Di sini kita dapat menambahkan toko-toko yang ingin memesan produk. Di sini misalnya ada 3 toko, ada Alibaba, Budi Karya, dan Bitalia. Kita juga bisa menambahkan misalnya toko Putra Fajar. Dirisingkan, kemudian bisa dihapus. Kemudian di sini ada biaya. Pada data biaya di sini ialah data mengenai biaya distribusi antara gudang ke toko. Di sini ada 3 gudang ke 1 toko. Misalnya di sini ada gudang Alak ke Budi Karya, total biayanya 8.000, gudang Sikumana ke Budi Karya totalnya 6.000, gudang Tarus ke Budi Karya totalnya 8.000. Jadi pada perhitungan nanti akan dilihat biaya terkecil itu yang akan didistribusikan. Jadi ada biaya terkecil di gudang yang mana, maka itu yang akan dipilih. Jika ada toko yang baru bisa ditambahkan sesuai dengan total biaya. Total biaya yang ditambahkan sesuai dengan jauh dekatnya dengan ketiga toko. Kemudian masuk ke menu pesanan. Misalnya di sini pada hari ini ada yang memesan, misalnya dari Budi Karya, dia memesan 400 bungkus produk. Kemudian pada tanggal yang sama ada toko Alibaba memesan 500 dan Bitalia memesan 600. Di sini karena jumlah produknya telah diambil, otomatis pada data gudang stoknya telah berkurang. Di sini gudang Tarus tersisa 150 bungkus karena telah dipesan oleh toko terdekat dengan gudang Tarus. Sedangkan gudang Sikumana juga sama seperti itu. Dan di sini gudang Alak kapasitasnya masih tetap, karena artinya gudang yang memesan jaraknya atau biayanya tidak kecil atau tidak dekat dengan gudang Alak. Oleh karena itu gudang Alak tidak dipilih. Jadi kedua gudang ini yang mengurangi kapasitas produk. Jadi di sini statusnya juga masih 0 karena kita belum melakukan proses perhitungan
biayanya. Kemudian di sini kita masuk, setelah di data kita masuk ke sistem pendistribusian. Sini dapat kita klik pada tombol hitung. Ini sudah terdata berapa jumlah produk yang akan didistribusikan, kemudian dari gudang yang mana, pesanannya dari toko mana, dan tanggal hitungnya, tanggal hari ini. Di sini ada tanggal distribusi, dapat kita isi mau didistribusikan produknya kapan. Jadi misalnya untuk toko Budi Karya akan didistribusikan besok, toko Alibaba akan didistribusikan tanggal 17, gudang Sikumana akan didistribusikan tanggal 18, dari gudang Tarus akan didistribusikan tanggal 18. Nah, setelah begini kita masuk ke cetak laporan. Di sini jika kita pilih semua, maka yang dicetak adalah semua proses distribusi. Tapi kalau kita memilih periodik, maka kita dapat memilih laporannya dari perhitungan dari distribusi tanggal jangka dari tanggal berapa ke berapa. Jadi misalnya di sini 16, akhirnya 17, maka akan seperti ini.